Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hubban, walhamdulillah syukran, walhamdulillah yawman wa syahran wa amran, walhamdulillah fis sarra'i wa dharra, walhamdulillah daiman wa abadan, walhamdulillah allazi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala rasul al-mu'ayyad bi burhanil Qur'an, habibina wa syafiina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughli wal khatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Amma ba'd. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersilaturahim melalui media online ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati dan meridai kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita curahkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang keutamaan membaca Al-Quran. Ada beberapa orang berpendapat bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya itu sia-sia, tidak ada manfaat dan pahalanya. Benarkah pendapat tersebut? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abi Umamah radhiyallahu anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Umaymah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, baca Al-Quran, karena sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat dan memberi syafaat kepada para pembacanya. Hadis riwayat Imam Al-Muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk membaca Al-Quran dan tidak memerintahkan kita untuk mentafsir dan menterjemahkannya, sehingga membacanya saja sudah dinilai ibadah yang pembacanya akan diberi pahala dan berhak mendapat syafaat dari Al-Quran pada hari kiamat kelak. Kemudian juga ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, hadis ini memberikan pemahaman kepada kita bahwa barang siapa yang mempelajari Al-Quran, maka dia telah menjadi sebaik-baik manusia. Dan telah kita ketahui bahwa barang siapa yang baru mulai belajar membaca Al-Quran, tentu belum mengetahui tafsir ataupun maknanya. Bahkan untuk membacanya saja masih terasa berat atau kesulitan. Meskipun demikian, dia telah termasuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa membaca saja bukanlah hal yang sia-sia, tetapi merupakan ibadah yang berpahala bagi orang yang membaca Al-Quran tersebut. Kemudian ada lagi hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Allazi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safratil kiramil barrah, wallazi yaqra'ul Qur'an yuta'atu fihi wa huwa 'alaihi syakkun lahu ajran." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang membaca Al-Quran dan dia mahir membacanya atau lancar membacanya akan bersama para malaikat yang mulia. Orang yang membaca Al-Quran tetapi dia tertatih-tatih, bahkan ia merasakan kesulitan dalam membacanya, maka ia mendapat dua pahala, yaitu pahala belajar dan pahala membaca Al-Quran tersebut. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, hadis ini menunjukkan bahwa orang-orang awam yang kesulitan membaca Al-Quran
dan tertatih-tatih, tidak lancar dalam membacanya, akan mendapatkan 2 pahala. Sehingga orang yang membaca Al-Quran, meskipun ia awam, tidak mengetahui tafsirnya, dan juga tidak mengetahui maknanya, ia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini juga menunjukkan bahwa orang yang awam sekalipun ketika membaca Al-Quran, bacaan mereka bukan merupakan hal yang sia-sia, melainkan suatu ibadah yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, mari kita gerakkan hati kita untuk senantiasa membaca Al-Quran kapanpun dan dimanapun kita berada. Walaupun sedikit yang kita baca, insya Allah kita akan mendapat pahala di sisi Allah. Walaupun kita tidak mengetahui maknanya, kita akan dapat pahala di sisi Allah, dan nanti di akhirat kita akan mendapat syafaat Al-Quranul Karim. Kemudian juga ada hadis dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, "Man qara harfan min kitabillah, falahu hasanatun, wal hasanatu bi asyri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun." Rawahu Tirmizi. Hadisun hasanun sahihun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, yakni Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan sebanding dengan 10 kali lipatnya. Tidak aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif saja satu huruf, lam saja satu huruf, dan mim satu huruf. Alif lam mim itu 3 huruf, berarti pahalanya 30. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi, dan hadis ini merupakan hadis hasan sahih. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini sudah jelas menerangkan bahwa membaca Al-Quran tanpa memahami maknanya itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bukan merupakan hal yang sia-sia. Karena Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya membaca satu huruf dari Al-Quran atau 3 huruf seperti misalnya qaf atau nun atau alif lam mim, itu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal kita tidak mengetahui maknanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karena itu jangan segan-segan dan jangan malas kita untuk membaca Al-Quran. Walaupun berat, tertatih-tatih, tidak lancar kita membaca Al-Quran, mari kita senantiasa membaca Al-Quran, insya Allah dengan niat yang ikhlas. Insya Allah setiap bacaan yang kita baca dari Al-Quran tersebut, walaupun 1 huruf, 2 huruf, akan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, orang yang membaca Al-Quran baik lancar maupun tidak, baik dia mengetahui maknanya atau tidak, dia akan mendapat pahala di sisi Allah. Artinya apa? Membaca Al-Quran tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini saja pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membuat kita orang-orang yang senang membaca Al-Quran, orang-orang yang cinta dengan Al-Quran, dan di akhirat nanti mendapat syafaat dari Al-Quran. Adanallahu yakum ajmain, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.